maka subuh ini kita tempelkan 4 kali. Baru sholat subuhnya saja 4 kali kita tempelkan yang paling mulia di badan kita, kening. Tak ada yang berani memegang kening kita, tapi tadi kita tempelkan ke tempat tapak kaki kita. 7 rukun mesti menempuh, mesti menyentuh, mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 tapak tangan, 2 lutut, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening, menempel ke lantai. Andai tidak menempel ke lantai maka tidak sah salat. Kalau tidak sah salat, tidak sah rukun salat, tidak sah sujud, maka tidak sah salat. Sia-sia salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menempelkan kening ke lantai, menghilangkan sifat angkuh dan sombong. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, dapat balasan pahala seperti salat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak, walaupun sakit, walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan sejuk. La atauhuma, mereka akan datang habwan, walaupun merangkak. Salat yang dihadiri oleh para malaikat, semua salat dihadiri malaikat. Karena wa inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada malaikat hafazah, kiraman katibin, malaikat itu kiram mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, tahu apa yang kamu lakukan. Tapi di antara salat yang paling ramai dihadiri malaikat, salat isya dan salat subuh. Apa sebab? Karena ketika pada salat subuh dan salat asar, malaikat yang menjaga di waktu malam bergantian dengan di waktu siang bertemu pada 2 salat, salat isya, salat asar dan salat subuh. Di waktu salat subuh, malaikat yang malam ini menjaga kita dengan yang akan datang menjaga di waktu siang nanti bertemu pada salat subuh. Oleh sebab itu salat subuh itu disebut dengan Qur'anal Fajri. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal Fajri. Quran Fajri, bukan Quran yang dibaca di waktu fajar. Makna Qur'anal Fajri adalah salat subuh. Mengapa Qur'anal Fajri disebut salat subuh? Inna Qur'anal Fajri kana masyhuda, karena salat yang paling panjang ayatnya di waktu semua salat adalah salat subuh. Inna Qur'anal Fajri kana masyhuda, salat fajar, salat subuh, Quran fajar yang paling panjang ayatnya itu masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan Allah Ta'ala hidup, yang sama-sama tidur dengan kita malam tadi, tidak semuanya sama-sama bangun dengan kita subuh ini. Kalimat pertama yang keluar dari mulut kita tadi adalah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sanggupkah manusia membalas nikmat berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas paru-paru, berapa nikmat karunia besar Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu mau hitung la tuhsuha, kamu tak dapat menghitungnya. Maka nikmat Allah itu tidak untuk dihitung, tapi untuk dibalas. Bagaimana cara kita membalasnya? Takkan mungkin dapat kita balas. Kalimat yang paling bisa membalasnya, Allah memberi. Kamu kalau mau ingin balas nikmatku, engkau ucapkan Alhamdulillah. Makanya tadi begitu kita bangun, kita bersyukur kepada Allah, nikmat besar ini engkau berikan, engkau titipkan lagi roh ke dalam jasadku ya Allah. Maka kita semua mengucapkan
Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang sebelumnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kami semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak semua yang diberikan Allah hidup ini bersyukur. Buktinya sampai jam pukul 5:15 ini masih banyak yang belum mensyukuri nikmat Allah. Bahkan mungkin sampai terbit matahari dia akan terus tidur. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak solat subuh, balas syaitanu fi udhunih, maka kencinglah setan di telinganya. Kata-kata ini kasar, buang air kecil kata orang. Tak sanggup orang mengucap kencing karena tak sopan, tapi Nabi mengucapkan itu bala ya bulu kencing, syaitan, setan kencing, fi udhunih, di telinganya. Maka kalau sudah setan kencing di telinga, tak lagi dapat telinga itu dipakai mendengar yang baik-baik, tidak lagi dapat dipakai untuk penyebab asbab hidayah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi tempat najis, tempat kotor. Andai tempat najis manusia saja kotor, bau, najis, dekil, tidak dapat disebut baik, konon lagilah tempat kotor najisnya syaitan. Sedangkan kita mau ke tempat najis saja kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, dijauhkan dari khubusi wal khaba'is, setan jantan, setan betina. Konon lagilah tempat itu memang tempat kencingnya setan. Maka alhamdulillah, nikmat terbesar diberikan hidup, nikmat paling besar diberikan istiqamah iman dan Islam. Nikmat terbesar lain adalah ketika kita menjadi orang yang bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum, kalau kamu bersyukur. Tapi syukur tak hanya cukup dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah wa syukurulillah, la haula wala quwata illa billah. Syukur dengan ucapan lidah, alhamdulillah. Syukur dengan hati, istiqamah dalam keadaan zikir. Syukur dengan perbuatan, kita tunjukkan di hadapan Allah, kami bersyukur dengan perbuatan ya Allah, melangkahkan kaki datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut Allah dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa naktubu, kami tulis, ma qaddam, semua yang mereka lakukan dulu, wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat, semuanya kami hitung, semuanya kami tulis, fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Alhamdulillah, itu semua sudah kita lakukan. Lalu kemudian selesai salat subuh berjamaah, kita pun pula tidak hanya sekedar diam, tapi kita katakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nampaknya tak ada kesesuaian antara ucapan astaghfirullah dengan salat. Kita bukan selesai berzina, mohon maaf, kita bukan mencuri, dari awal sampai akhir baik. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mengapa kita tutup, kita awali dengan astaghfirullah? Mestinya begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, alhamdulillah saya sudah salat, alhamdulillah saya sudah ke masjid, alhamdulillah saya sudah bersyukur, alhamdulillah saya sudah mensyukuri nikmat Allah. Kenapa dibuka dengan astaghfirullah? Begitulah rendah hatinya orang yang salat tadi. Mungkin dalam salat aku ada lalai, mungkin dalam salat aku ada lupa, mungkin dalam salat aku ada khilaf. Yang semestinya aku mengingat engkau tapi pikiranku lalai, yang semestinya aku mengingat engkau tapi pikiranku keluar. Maka aku pun mengucap istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, diberikan Allah 3 balasan. Ja'alallahu lahu min kulli hamdin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja,
dalam setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar. Siapa yang tak punya masalah dalam hidup ini? Masalah hidup diberikan Allah kelapangan dengan memperbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa kali kita beristighfar? Nabi istighfar sedikit saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sesungguhnya ditambah lagi di tempat yang lain. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, mengagungkan Allah, bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Ini hadis muskil, problem, masalah. Kenapa Nabi beristighfar sampai 100 kali? Padahal Nabi itu maksum, tidak berdosa. Kalau kita beristighfar, ya beristighfar karena berzina, beristighfar karena minum khamar, beristighfar karena makan riba, beristighfar karena buat dosa. Nabi tidak berdosa, Nabi maksum. Kenapa Nabi beristighfar? Dikaji oleh para ulama, ternyata istighfar Nabi bukan karena dia minum khamar. Nabi beristighfar bukan karena dia ghibah, menceritakan aib orang. Nabi beristighfar bukan karena dia makan haram. Nabi beristighfar bukan karena dia buat zalim. Nabi beristighfar karena ketika hatinya lalai agak 1 detik, agak silap sedikit saja, dia sudah menganggap itu dosa, maka dia beristighfar, astaghfirullah. Inilah yang disebut dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, buruk menurut orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pakaian bagus, cantik, lupa kepada Allah, astaghfirullahalazim. Gara-gara anak yang lucu, cucu yang baik, anak menantu kumpul bersama, ini baik, tak salah. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat muqarrabin, dekat kepada Allah, hasanat, baik menurut orang baik-baik, sayyiat, buruk menurut orang yang sudah sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta ampun, astagfirullah, mungkin aku lalai kepada Allah, mungkin aku silap, mungkin aku hilap, mungkin aku lupa, astagfirullah. Orang yang tidak beristighfar sombong, merasa dirinya suci. La tuzakku anfusakum, jangan kau sangka dirimu suci. Maka kita senantiasa merasa diri kita kotor. Lebih baik orang yang tertidur sampai dia tidak tahajud, lalu dengan itu dia menyesal sepanjang hari. Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Daripada orang yang tahajud sepanjang malam, lalu setelah itu dia sudah merasa sebagai penghuni surga, orang lain dianggapnya pelaku dosa, dia saja yang paling mulia di hadapan Allah. Aku yang paling mulia, aku yang paling hebat. Talbis iblis. La talmizu anfusakum, jangan kamu hinakan diri kamu, menghinakan diri kamu dengan menghina orang lain. Karena kita sesungguhnya adalah nafsun wahidatun, satu jiwa. Kita merasa diri kita hina, kotor. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Ketika engkau lihat anak kecil, engkau merasa dirimu lebih hina dari anak kecil. Kau masih kecil. Kalau Allah panjangkan umurmu, amalmu lebih banyak daripada aku. Engkau masih kecil, dosamu belum ada, sementara aku sudah bergelimang dosa. Nampak orang tua, oh pak tua, oh makcik tua, engkau amalmu banyak, aku belum tentu umurku panjang seperti umur engkau. Nampak orang kafir, kau memang saat ini kafir, tapi kalau Allah berikan hidayah kepada engkau, sejak ini engkau menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Amalmu diawali dari nol. Semua orang yang beribadah kepada Allah mu'allaf, maka amalnya semuanya diawali dari nol. Sedangkan aku sudah Islam dari sejak kecil, akil balik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun. Amalku belum tentu banyak, tapi aku sudah bergelimang dosa. Tak pernah terlintas di hatinya merasa besar, merasa kerdil kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong, angkuh sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, diharamkan Allah taala masuk ke dalam surga. Bahkan yang sudah masuk ke dalam surga itu pun usir Allah Subhanahu wa taala. Malaka anta takabbara fiha, mengapa engkau sombong di dalam surga? Innaka minas saghirin, engkau kecil. Ukhruj, keluar engkau dari surga.
sudah di dalam saja diusir Allah, apalagi yang belum sempat masuk ke dalam. Apa kata Allah bertanya kepada dia? Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatinya saja kami tahu. Apalagi sempat dia lakukan, dia buat, dia laksanakan. Kami tahu semua. Allah bertanya karena Allah ingin beritahu pada orang yang tak tahu, pada orang yang tak mau tahu, pada orang yang angkuh dan sombong. Allah tanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartu?" Kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar." Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik. Ana khairum minhu. Aku lebih hebat. Khalaqtani min nar. Api. Warnanya merah. Cantik. Menyala ke atas. Api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Hitam. Busuk. Bau. Buruk. Gelap. Rendah. Dipijak orang. Aku lebih baik, lebih hebat. Malaka anta takabbara fiha. Kau tak layak merasa dirimu besar, merasa dirimu hebat. Maka subuh ini kita tempelkan 4 kali. Baru sholat subuhnya saja 4 kali kita tempelkan yang paling mulia di badan kita, kening. Tak ada yang berani memegang kening kita, tapi tadi kita tempelkan ke tempat tapak kaki kita. 7 rukun mesti menempuh, mesti menyentuh, mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 tapak tangan, 2 lutut, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Menempel ke lantai. Andai tidak menempel ke lantai maka tidak sah salat. Kalau tidak sah salat, tidak sah rukun salat, tidak sah sujud, maka tidak sah salat. Sia-sia salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menempelkan kening ke lantai, menghilangkan sifat angkuh dan sombong. Selesai beristighfar, minta ampun kepada Allah, lalu mengatakan kepada Allah pernyataan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Tidak. Tak banyak orang yang berani mengatakan tidak. Mengatakan ya, banyak. Tapi kalau sudah mengatakan tidak, orang Islam adalah orang yang pertama kali mengatakan tidak. Begitu dia bersyahadat, Bapak Ibu sekalian, selesai sholat jangan keluar masjid dulu, karena kita akan menyaksikan istihar. Akan ada yang bersyahadat di depan kita. Orang yang bersyahadat pertama kali mengatakan tidak. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai salat kita ulang lagi mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah. Aku tidak menyembah jabatan, aku tidak menyembah atasanku, aku tidak menyembah hartaku, aku tidak menyembah ayahku, aku tidak menyembah ibuku, aku tidak menyembah lembu, aku tidak menyembah pokok kayu, aku tidak menyembah hantu. La ilaha illallah wahdah, hanya dia tunggal saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia, tunggal, esa, tak berbilang. Makanya sholat qabliyah subuh itu diatur Nabi ayatnya. Ayat rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Engkau boleh sekantor dengan Konghucu, boleh bertetangga dengan Kristen, boleh satu tempat dinas dengan orang Katolik. Tapi ingat, kalau sudah masalah ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua kuatkan ke dalam, rakaat pertama keluar. Islam bukan agama ekstremis, tapi hari ini kita dipaksakan. Berapa pegawai perusahaan memaksa anak buah karyawan memakai topi center class, kalau tidak gaji dipotong, kalau tidak akan out, kalau tidak akan PHK. Begitulah kalau mereka yang memegang kekuasaan. Kalau orang Islam yang berkuasa, insya Allah yang lain bebas. Tapi kalau sudah mereka yang memegang kekuasaan, contoh kecil, belum lagi jadi gubernur, belum lagi jadi presiden, baru menjadi pimpinan perusahaan,
Islam bukan agama ekstrim, Islam tidak kasar, Islam bukan teroris. Kalau berbeda agama denganmu, cabut pedangmu, pancung kepalanya, ambil hartanya, rampas nyawanya. Bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan berinteraksi sosial, silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, masalah ibadah, beranilah engkau mengatakan la, katakan tidak, pakai ini tidak, ikut ini tidak. Keyakinan tidak boleh diperjualbelikan. Rakaat kedua tanamkan ke dalam. Qul, katakan huwallah ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Meminta kepada dia siapa? Allahus samad. Bagaimana sifatnya? Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Dia tidak patung, dia tidak berhala, dipejamkan mata, nampak merah, hijau, kuning, hitam, bukan dia. Mendengar suara berbisik, bukan dia. Nampak berbentuk dalam mimpi, bukan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bibalik, fallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidak seperti itu. Begitulah Islam memuliakan Allah. La, lahul mulku, dia yang punya kuasa. Walahul hamdu, dia tempat memuji, segala puja-puji. Yang selama ini gila dengan kekuasaan, sampai-sampai ketika kekuasaan itu hilang dari dirinya, dia terkena penyakit PPS, Post Power Syndrome, penyakit setelah tak ada kuasa. Dulu ketika punya kuasa, dielu-elukan orang, disambut orang, disalami orang. Sekarang begitu kuasa tak ada, orang tak memandang. Orang Islam tidak terkena penyakit itu, karena setiap selesai solat dia katakan lahul mulku, dia yang punya kuasa. Aku tak ada kuasa sama sekali. Tu'izzu man tasha, kalau engkau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, kau hinakan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala sesuatu. Yuhyi wa yumit. Aku hidup sekarang, bisa berjalan, bisa tegak, bisa ceramah, bisa memimpin salat, bisa keluar, bisa mendidik anak, yang guru di lokal bisa mengajar, yang punya toko bisa menjaga tokonya. Yuhyi, aku tidak maha hidup, tapi aku diberi hidup. Yuhyi wa yumit. Kalau Allah Ta'ala mau, dia matikan. Berapa banyak orang mati sedang makan, berapa banyak orang mati sedang sujud, berapa banyak orang mati sedang batuk, berapa banyak orang mati. Allah punya kuasa mematikan. Berapa banyak orang yang sudah divonis dokter mati. Bu, Pak, jangan keluar rumah, jangan jauh-jauh, ini tensinya tinggi, nanti mati. Bawa ke rumah sakit Singapura, pergi ke Mahkota Hospital Malaka, diperiksa, dicek up. Jangan heboh-heboh, ini sudah lama, penyakit jantung koroner, diabetes, 3 bulan mati. Sampai 3 tahun tak mati-mati. Berapa banyak orang yang dikatakan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, saking senangnya hati, turun dari rumah sakit, melompat-lompat, tabrak mobil, mati. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang menghidupkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal hari orang Islam dibangkitkan semangatnya. Yang selama ini down, jatuh, rendah, tak ada semangat. Bangkitkan semangatmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada putus asa. La taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rawhillah. Yang boleh putus asa dalam Islam hanya satu saja. La yayasu min rahmatillah illa alqaumul kafirun. Yang boleh putus asa hanya orang kafir saja. Satu syarat putus asa. Pertama, kafir. Sesudah kafir baru boleh putus asa. Sekarang terbalik. Orang yang mengaku beriman putus asa, lemah semangat, down, bawaannya mau mati saja. Orang kafir pula yang semangat luar biasa. Ini dunia sudah terbalik. Oleh sebab itu kita bangkitkan lagi semangat dengan merenungkan, memaknai, merenungkan makna solat kita. Setelah solat bukan sekedar duduk biasa. Ucapan-ucapan itu membangkitkan semangat yang luar biasa. Tapi orang yang silap salah tadi bagaimana menghapus dosanya? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100
lengkap 100. Apa janji Nabi SAW? Allah akan mengampunkan dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah, kita berada di atas puncak bukit masjid tinggi di atas, nampak lautan, nampak buih-buih lautan. Buih lautan itu banyak sekali. Dosa kita lebih banyak lagi daripada buih lautan, lebih banyak daripada pasir di pantai. Ilahi, ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, masuk neraka aku tak kuat. Masuk surga tak layak, masuk neraka tak kuat. Zunubi mithlu a'dadir rimali, dosa-dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, tapi aku yakin dosaku yang banyak itu lebih banyak lagi ampunanmu. Dosaku yang besar itu lebih besar lagi maghfirahmu. Orang Islam senantiasa bersih, murni. Selesai salat, dia menyatakan kehadapan Allah, dia bersimpuh sujud di hadapan Allah. Allah ampunkan dosanya. Wa in kanat mithlu zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bulu kambing, sebanyak daun-daunan yang ada di pokok kayu di tengah hutan, diampunkan Allah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai itu kita tidak langsung pulang, tapi kita pula berdoa dipimpin oleh imam. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Macam-macam mereka berkumpul. Ya yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, dipimpin doa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Imam tadi yang berdoa, kita hanya mengangkat tangan dan mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini umum. Selesai salat, selesai acara, sebelum acara, anak mau nikah, selesai khatam Quran. Kana Anas ibnu Malik, adapun Anas ibnu Malik, idza khatimal Quran, kalau dia selesai menghatamkan Quran, da'a ahlahu wa abna'ahu, jama'a ahlahu wa abna'ahu, dikumpulkannya anaknya, istrinya, duduk bersama, berdoa bersama, mengambil kemuliaan barakah khatam Quran. Nabi tak pernah buat. Mana hadis Nabi mengumpulkan Aisyah, Khadijah, Aminah, anak-anak, Fatimah, Ruqayyah, Hasan, Husain, Ali, lalu doa? Tak ada. Perbuatan sahabat Nabi. Anas ibnu Malik diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim ketika Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada yang memberikan tanah, ada yang memberikan emas, ada yang memberikan perak. Datang Ummu Sulaim, seorang perempuan yang susah. Ya Rasulullah, aku tak bisa beli onta, aku tak bisa beri kambing, aku tak bisa beri apa-apa. Aku hanya datang untuk memberikan seorang anak lelakiku. Saat itu umur Anas bin Malik 10 tahun. Lalu Nabi mendoakan dia, Allahumma aksirna lahu wa waladahu, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, kayakan dia, kayakan hartanya, kayakan dia dengan anak keturunan. Masya Allah, Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik mengkhatamkan Quran, dikumpulkannya anaknya, istrinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal sahabat, amal perbuatan sahabat, baik setelah khatam Quran maupun ketika membaca Al-Quran, ketemu dengan ayat azab, jauhkan kami dari azab, ketemu dengan ayat nikmat, dekatkan kami dengan nikmat, bertemu dengan ayat surga, masukkan kami ke surga, bertemu dengan ayat neraka, jauhkan kami dari neraka, diaminkan oleh yang lain. Di doa khatam Quran ada satu kalimat, ampunkan dosa kami ya Allah. Ketika kami melewati ayat azab kami tak takut, ketika melewati ayat nikmat surga kami tak ingin masuk surga. Apa maknanya? Bukan sekedar cemas, takut, ngeri, tapi meminta kepada Allah dan minta dalam bentuk doa. Doa bukanlah yang dibuat oleh Pak Lebay kampung di tengah desa. Doa bukan dibuat oleh ustaz yang memandai membuat doa bersama.
tapi seorang yang berdoa diaminkan oleh saudara kawan sahabatnya, doa itu dikabulkan Allah. Allah sebutkan dalam Quran, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Kuma, doa. Siapa yang berdoa? Yang berdoa Nabi Musa, selamatkan kami dari Fir'aun ya Allah, selamatkan kami dari Laut Merah ya Allah, selamatkan kami dari kejaran musuh ya Allah. Yang berdoa Nabi Musa, siapa yang mengaminkan? Nabi Harun mengaminkan. Ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun tidak berdoa. Nabi Harun mengangkat tangan dan mengaminkan, amin, amin, amin. Maka doa bersama bukan hanya tradisi pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.